Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Aku masih di sini dulu ya. Nanti takut ada yang masih masuk, masih 5 menit lagi. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing dengan posisi sidasana, baksonya seperti biasa. Atau baksonya mau duduk begitu? Ya, aku belum mundur. Ya, oke. Silakan duduklah dengan benar dan dengan nyaman. Seperti biasa selalu rasakan seluruh tubuh yang menyentuh bumi. Bumi, matras, seluruh bagian tubuh yang menyentuh bumi. Lalu balok karena Anda duduk di atas balok. Lalu selalu sadar ya itu fondasi. Dan fondasi ini yang memegang peranan penting untuk kelanjutan seluruh tubuh Anda apapun itu. Jadi rasakan dulu fondasi, grounded. Dan dari fondasi itu rasakan bagaimana tubuh Anda tersupport. Silakan masukkan prinsip kakinya, masukkan prinsip perutnya, side body long, lengthening the spine, masukkan prinsip tangannya. Lalu perlahan pandangannya lurus ke depan. Dagunya sudah sejajar dengan alas. Dan silakan lihat dulu ke depan sampai Anda bisa merasakan seluruh tubuh Anda sudah connected. Anda sudah bisa merasakan seluruh tubuh fisik Anda. Lalu bayangkan Anda seperti di depan cermin dan Anda bisa melihat tampilan diri Anda seutuhnya. Lalu perlahan yang ingin memejamkan mata silakan, yang hanya ingin melihat ke satu titik pun juga silakan. Lalu perlahan begitu Anda memejamkan mata, rilekkanlah dari puncak kepala, rilekkanlah wajah, rilekkan bibir, rilekkan rahang, rilekkan leher, rilekkan bahu, rilekkan seluruh tubuh Anda satu persatu sampai ke kaki Anda, di mana mereka sudah pada tempatnya masing-masing dan mereka sudah nyaman dan mereka sudah dalam posisi yang benar. Dan Anda sudah connected dengan diri Anda seutuhnya. Pikiran Anda, nafas Anda, tubuh Anda, kesadaran Anda, dan nafas Anda sudah menjadi satu kesatuan. Dan Anda sudah siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Tema kita twisting ya, dan tadi sudah disampaikan pose kita yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana down dog itu ditwistingkan, dan bagaimana prasarita padottasana itu juga ditwistingkan. Lalu bagaimana menjaga tulang punggung itu dari tailbone sampai puncak kepala ke segala arah, seluruhnya harus tetap prinsipnya lurus atau memanjang. Silakan bayangkan itu semua, visualisasi itu semua di pelupuk mata Anda. Anda seperti melihat tubuh Anda seperti melihat gambaran diri Anda, lalu kemudian itu nanti kita bawa dalam setiap tarikan nafas dalam latihan kita. Lalu perlahan masuklah ke nafas netral. Silakan Anda bernafas apa adanya dan amati nafas Anda tersebut. Jadi punya nafas bukan sekedar punya, tahu kita punya. Yoga yang mewadahi kita, yang membuat kita menjadi paham segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Pertama tubuh fisik kita dari outer, lalu kemudian ke dalam diri. Lalu kemudian bukan hanya tubuh secara fisikal dari tulang belulangnya saja, tetapi semua hal yang kita miliki di dalam diri kita. Jadi disitulah sebenarnya tugasnya yoga, membuat kita jadi tahu itu semua, dan bukan hanya tahu, tetapi juga kenal, dan kemudian juga menjadi paham. Lanjutkan dengan nafas yang kedua, kita masih melanjutkannya, inhale di sisi yang kiri. Nah sekarang pastikan karena Anda pun juga sudah paham semua ya, begitu bernafas, rasakan seperti bernafas sepenuhnya di sisi kiri tubuh Anda. Jadi dari nafas kita bukan hanya tahu, tetapi kita mengerti dan memahami. Lalu bagaimana kita menguasainya dan mengendalikannya. Karena memang kan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai pencipta kita. Bahwa kita itu kaya, kita itu diciptakan sangat kaya. Yang cuman kadang-kadang manusia sendiri sebagai pemilik tubuh tidak sadar bahwa mereka itu kaya. Dan yoga lah yang membuat mereka jadi sadar, membuat kita jadi sadar, kita itu sangat kaya. Namun tentunya perlu pengetahuan untuk sadar kekayaan kita itu seperti apa. Jadi silakan dengan bernafas seperti ini, sadarilah kekayaan yang Anda miliki dari nafas ini. Walaupun sekedar hanya bernafas di sisi kiri, tetapi bagaimana dengan kesadaran Anda bisa melakukannya. Dengan pengertian Anda bisa melakukannya. Lalu kemudian silakan lanjutkan, sekarang pindah ke sisi kanan. Silakan bernafaslah di seluruh sisi kanan Anda. Jadi dalam setiap tarikan nafas kita bersyukur bahwa kita itu kaya.
dan bagaimana kita menjaga dan merawat seluruh kekayaan yang kita miliki itu. Karena kekayaan kita itu kan antik ya, karena sudah diberikan cuma satu oleh Tuhan dan tidak ada gantinya. Ada gantinya berarti kan bukan milik kita seutuhnya yang asli, bukan asli lagi. Jadi karena kita sudah cukup kaya, sangat kaya, bagaimana kita berusaha terus untuk menjaga semua kekayaan kita sifatnya tetap natural. Jadi jangan sampai harus digantikan. Dan bagaimana terus merawat kekayaan itu dari awal sampai akhir tetap kaya. Seperti demikian ya. Lalu kemudian sekarang kita bernafaslah dari kedua lubang hidung. Bersyukur sekarang Anda bernafas dari kedua lubang. Bersyukur punya dua lubang hidung. Bayangkan kalau Anda cuma punya satu lubang. Lalu bersyukur jadi Anda ngerti ya, dengan pengertian yang Anda dapatkan, Anda mengerti cara menarik nafasnya. Lalu dengan pengetahuan Anda mengerti bagaimana menarik nafas untuk menyeimbangkan sisi kiri dan kanan. Jadi Anda tidak hanya asal melakukan, tetapi bagaimana melakukan dengan pengertian yang jelas. Silakan teruskan beberapa putaran lagi ya, sampai Anda benar-benar menemukan keseimbangan. Dan yoga pun juga yang mengajarkan keseimbangan kita, kiri dan kanan, atas dan bawah seperti tailbone dan puncak kepala, lalu kemudian depan dan belakang, yaitu muka dan kepala, muka atau tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang kita. Jadi sebenarnya ilmunya sederhana, tinggal bagaimana Anda menggunakan pemikiran Anda untuk bisa menerima ilmu itu dan mengaplikasikannya sepenuhnya di dalam kehidupan Anda. Silakan ya, tuntaskan seluruh Excel Anda, sambil Anda rasakan tubuh Anda yang sekarang sudah menjadi lebih hangat, lebih seimbang tentunya, dan sudah hidup tentunya karena sudah Anda nyalakan seluruh lampu di dalam tubuh Anda. Lampu energi maksudnya ya. Lalu kembalikanlah ke bernafas netral, dan pelan-pelan kembali membuka mata. Kita akan lepaskan balok, duduk dulu di posisi Sukhasana. 3, posisi kaki dengan side body straight seperti biasa ya, untuk membuat Anda menjadi semakin jelas. Tailbone, puncak kepala, sisi kiri dan kanan semuanya menjadi panjang. Kedua tangan di samping kiri kanan sebagai poros ya. Good. Tangan kirinya di lantai, jejakan. Lalu perlahan pada saat exhale panjangkan tangan kanan. Exhale-nya panjangkan tangan kanan. Ya. Satu kiri di bawah, satu kanan di atas, pastikan kedua bahunya dalam posisi yang seimbang. Lalu pelan-pelan panjangkan tubuh Anda ke samping kiri. Sadari membawa panjang, bukan satu panjang, satu pendek ya. Aku ikutin kalian aja. Bukan satu panjang, bukan satu pendek, tetapi memanjang. Guna tangan yang kiri membantu Anda, guna tangan yang kanan untuk memanjangkan Anda. Rasakan dulu ya dengan posisi kaki yang sederhana, pastikan sisi kiri kanan tubuh Anda tetap nyaman dan tetap panjang dengan kepalanya rileks. Kemudian inhale, kembalikan lagi ke tengah, turunkan tangan kanannya, angkat tangan kirinya ke atas. Nah, satu tangan di bawah, satu tangan di atas, berganti tangan, tapi bahunya harus sama. Ciptakan keseimbangan di situ. Lalu pelan-pelan panjangkan. Lihat ya, tangan yang kanan Anda itu memanjang, jadi bukan mematah, tetapi memanjang. Good. Lalu sadarilah sit bone sebagai fondasi Anda. Jadi sisi bagian bawah sit bone atau sebagai grounded Anda, fondasi Anda yang membantu memanjangkan tubuh Anda ke samping. Sejauh mana Anda bisa panjangkan di sini tergantung Anda tentunya. Cukup, inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan kanannya ke atas untuk menetralkan tubuh Anda dulu. Rasakan tailbone-nya, puncak kepala, side body-nya kiri dan kanan dipanjangkan lagi dengan seimbang. Exhale, turunkanlah. Buka kakinya Baddha Konasana. Oke. Rasakan dulu sejenak dengan kaki yang berubah di sini, karena kaki Anda pun juga perlu menyesuaikannya dengan perubahan kaki itu. Ya, pastikan Anda tahu ya berputarnya dari tulang girdle, bukan lututnya yang ditekan ke lantai. Kedua tangan di samping kiri kanan lagi. Ya, 4 titik kakinya saling menempel dan jari kakinya aktif. Rasakan perutnya sudah bekerja, rasakan posisi tangannya sudah benar. Sama seperti tadi, kita ulangi lagi, angkat tangan kanannya ke atas, panjangkan tangan kanannya ke atas. Good. Lalu pelan-pelan panjangkan ke samping kiri. Nah, rasakan dengan kaki berubah,
kakinya pengen naik ya, itu yang namanya pondasi yang ketarik dong, betul nggak? Pondasi itu harus tetap grounded. Tahan di situ ya. Lalu sadari sisi kiri Anda memanjang. Sekarang pelan-pelan pertahankan sikap tubuh Anda seperti ini. Rasakan sekali kedua sit bone Anda. Pelan-pelan tangan kirinya diangkat, panjangkan sejajar. Mengangkat tangan kiri itu tidak mudah. Lalu kemudian coba panjangkan lagi tangan kirinya agar sisi kiri Anda lebih panjang. Dengan leher tetap rileks. Good. Inhale back again to the center. Turunkan tangan yang kanan, panjangkan tangan yang kiri. Kemudian pelan-pelan panjangkan ke samping. Yes. Rasakan lagi di sini ya, sadari kedua sit bone. Salah satu sit bone pastinya pengen mengangkat tapi tidak ada izinkan. Lalu kemudian bila Anda sudah siap dengan punggung yang Anda jaga lurus, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, sejajarkan dengan tangan kiri, dan tangan kanan itu lebih tarik lebih panjang. Begitu tangan kanannya lebih menarik, rasakan perbedaan sisi tubuh Anda. Bayangkan keseimbangan perpanjangan tubuh atas bawah tadi yang aku bilang dari awal ya. Kemanapun dia harus tetap sama panjangnya. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkan perlahan. Kaki kirinya dibuka. Rasakan dulu sejenak. Kaki kanannya dibuka. Langsung di posisi Upavista Konasana. Ya. Boleh dipointedkan answer dulu. Biarkan si kakinya lebih bernafas lagi. Karena tadi 2 posisi duduk kita. Kalau ditambah dengan nafas berarti 3 posisi ya. Oke, cukup flat ya. Lalu rasakan kembali sit bone. Seluruh kaki bagian bawah sebagai grounded Anda. Sudah siap ya? Kedua tangannya di samping kiri kanan. Good. Lalu perlahan panjangkan tangan kanan Anda ke atas. Sama prinsipnya ya. Jadi 3 posisi kaki yang berbeda dengan side body stretch dengan prinsip yang sama. Lalu pelan-pelan panjangkanlah ke samping kiri Anda. Kembali tangan yang kiri menyeimbangkan sisi kiri Anda, lalu wrapping shoulder-nya tetap sama. Good, inhale kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan yang kirinya ke atas, turunkan tangan kanan Anda, panjangkan tangan kirinya inhale. Lalu perlahan panjangkan ke samping kanan. Tangan yang kanannya hanya tinggal berjalan. Sadari kakinya harus rooting sepenuhnya, pantat yang kirinya pengen terangkat, jangan diizinkan. Cukup, inhale berikutnya kembalikan ke tengah, angkat tangannya ke atas untuk menetralkan tubuh Anda. Turunkan lagi tangan kirinya di lantai, panjangkan lagi tubuh Anda 1 kali lagi ke atas, dan coba panjangkan 1 kali lagi ke samping kiri. Nah, lehernya rileks. Lalu pelan-pelan dari sini, bila Anda sudah siap, punggungnya tidak berubah, grounded-nya sudah cukup enak, angkat tangan kirinya ke atas. Sadari mengangkat tangan itu berat ya, dari bawah ke atas, daripada dari atas ke bawah itu berat. Bagus sekali Mbak Sonia. Panjangkan terus tangan kirinya, agar sisi kiri Anda tetap memanjang. Good, jangan pakai leher ya, lehernya relax. Inhale back again to the center. Good, turunkan tangan kanannya di lantai, tangan kirinya panjangkan ke atas. Sama seperti tadi, panjangkanlah ke samping. Exhaling, jaga posisinya tetap panjang seperti itu. Pastikan tangannya juga tetap lurus. Lalu perlahan bila sudah siap, angkat tangan kanannya. Dan tangan kanannya panjangkan lebih jauh agar sisi kanannya lebih memanjang. Nah, jangan cepat-cepat ya. Kalau cepat-cepat biasanya pakai leher. Nah, rasakan sekali grounded yang harus Anda lakukan. Semakin grounded Anda, semakin kokoh Anda, semakin Anda akan nyaman mengangkat tangan Anda. Back again to the center, inhale, and slowly release. Semoga kerasa sekali di situ ya. Rapatkanlah kakinya dan luruskan ke depan. Oke, mulai dengan ditekuk dulu. Kakinya buka selebar pinggul, kita akan ke Paschimottanasana ya. Dorong bokongnya ke belakang, tempelin punggungnya, tempelin pahanya di dada. Kakinya angkat ya, lalu pelan-pelan pegang jari-jari kakinya. Lalu kita panjangkan punggung. Nah, pijat semua punggung yang tadi sudah memanjang ke samping kiri kanan sambil dipijat, sambil dipanjangkan. Oke, tahan di situ. Lalu pelan-pelan bila Anda sudah cukup nyaman, luruskan kaki kiri tanpa merubah posisi punggung, luruskan kaki kanan tanpa merubah posisi punggung. Jari-jari tangan, jari-jari kakinya tetap kita tarik oleh jari tangan kita.
Inhale, dorong lagi bokongnya ke belakang. Inhale, dorong sit bone-nya. Exhale, panjangkan lagi punggungnya. Prinsip punggung kita kan selalu tailbone kemana, punggung kemana ya, kepala kemana. Panjangkan lagi. Sampai punggung Anda terasa memanjang di situ. Good, lalu perlahan angkatlah kedua tangannya ke atas. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah perlahan. Oke, kita akan latihan perut dengan berbaring. Ambil baloknya. Ya, jadi nanti kita akan seperti ini. Oke, jadi baloknya seperti ini ya. Baloknya dalam posisi seperti ini. Kemudian gerakan kita, boleh dilihat dulu ya gerakan kita. Nanti angkat kakinya dulu, 90 degree ya, 90 degree lutut dengan tumit satu garis, lutut dengan tumit satu garis, lutut dengan pinggul satu garis. Pertama adalah begini. Lalu kemudian panjang. Good. Lalu kemudian dua-duanya. Oke, jadi pertama adalah ditekuk. Lalu kemudian kita panjangkan. Lalu kemudian dua-duanya. Oke? Gampang ya? Jadi silakan baloknya dengan yang rendah. Tujuannya adalah untuk mensupport si lower back Anda. Taruh di bawah sakrum. Semoga semuanya pada tahu ya sakrum. Widya pastinya tahu, di luar Widya semuanya harus sudah tahu sakrum gimana. Oke. Lalu pelan-pelan inhale, angkat kedua kakinya, lututnya dijaga 90 derajat. Good. Kakinya dibuka 90 derajat, lututnya dibuka 90 derajat. Lutut dengan tumitnya satu garis, lutut dengan pinggulnya satu garis. Lalu pelan-pelan Anda tendang ke depan, pakai tumit. Kakinya masih ditekuk, jangan lurus. Kakinya kan ditekuk dulu, baru nanti lurus. Ya, masih ditekuk, hanya ditekuk doang. Ya, belum lurus Mbak Rahmi, hanya ditekuk doang. Tadi perhatikan nggak waktu aku mendemokan? Jadi didorong ke depan, masih ditekuk dulu. Ya, kiri kanan, pakai nafas. Jangan terpatah, Wit, pakai nafas bergantian. Ya, seperti itu. Benar, betul, bagus. Mbak Sonya seperti itu, ditekuk bukan lurus ya. Masih ditekuk. Iya, betul seperti itu. Jadi kayak stomp ke depan, oke. Sambil rasakan perut bawah Anda. Coba pakai nafas, lalu kemudian pakai kaki yang aktif sehingga Anda jelas sekali rasa tumit Anda dengan sitting bone Anda. Terus ya. Sambil amati posisi tubuh atas Anda dalam posisi yang benar ya. Prinsip tubuhnya walaupun berbaring di bawah, tetap pakai wrapping shoulder sehingga bahunya tidak tertekan. Lehernya juga rileks. Dan pakai balok membantu lower back Anda tetap nyaman. Sudah, kembalikan lagi ke tengah. Sekarang dorong ke depan sampai lurus. Jadi dorong lurus ke depan. Iya, balikan ditekuk, lalu kemudian dorong lurus. Yes. Satu persatu Mbak. Nah, seperti itu. Beda kan ya tadi ya, ditekuk dan lurus beda gerakannya. Good. Tetap tendang. Dan pada saat mendorong ke depan, tetap pakai tumit. Lalu berusaha si tumit itu lebih rendah lagi sedikit. Karena dengan lebih rendah, rasa di perutnya akan semakin terasa. Nah. Dan Anda di sini semuanya juga sudah paham ya bagaimana menarik garis dari sitting bone sampai ke tumit. Ya. Jadi dengan Anda melakukan begini, sambil di kepala Anda berpikir, tarik garis sitting bone tumit. Jadi dari tumit sampai ke bokong itu, sampai harus terasa sekali rasanya. Karena nanti di down dog kita memerlukan tenaga ini, lalu tenaga kaki yang ditekuk dan diluruskan. Cukup, kembalikan lagi ditekuk. Ya, oke. Tumitnya turunkan sedikit, Mbak Sonya. Tumitnya turunkan sedikit. Yes. Nah, sekarang dua-duanya tendang. Inhale dulu di sini, exhale dorong ke depan. Inhale tekuk, exhale dorong. Nah, kalau perlu boleh pegang matras sebagai pegangan, ya. Dan pastikan Anda ngerti ya, inhale exhale ya. Inhale-nya ditekuk, exhale dorong, benar-benar dari sitting bone sampai tumit itu ditarik garis. Lalu kemudian bagaimana setiap kali exhale,
perutnya digulung. Ya, dorong sambil perutnya digulung. Tidak ke atas Mbak tetapi ke depan. Jadi bukan ke atas tapi ke depan. Semakin ke depan rasakannya semakin berat. Semakin bawah rasanya semakin berat. Yang aku minta tidak perlu terlalu bawah tetapi bukan ke atas. Ya. Lalu rasakan sekali ya bagaimana kita terus mendorong tumit. Prinsip yang sama pada saat kita melakukan down dog, tekan tumit, dorong bokong. Nah ini dibalik. Good. Lalu doronglah perlahan ke depan, tahan dengan didorong ke depan. Jadi buat kira-kira 45 derajat ya, pakai tumitnya, bagus baksonya. Dan bagaimana perutnya benar-benar ditarik sekali di situ ya, lower belly-nya in, lower back-nya harus press down. Good, pelan-pelan naikkan ke Viparita Karani, lurus 90 degree ke atas. Lurus 90 degree ke atas, Mbak. Ke atas, ke atas, ke atas, width, ke atas, ke langit-langit atas. Nah, tahan dulu di situ. Tarik garis lagi dari sitting bone sampai ke tumit. Sekarang perhatiannya dibawa ke bagian dalam, terakhir ya, sekarang. Silakan buka ke samping kiri kanan, Upavista Konasana. Setiap kali exhale buka. Jaga tumit dengan bokongnya tetap satu garis. Buka pelan-pelan, semakin lama bukalah semakin lebar. Inhale tutup, begitu exhale lower belly in, lower back-nya press down. Inhale kembalikan lagi, setiap kali exhale lower belly in, lower back down. Semua prinsip perutnya, latihan perutnya dipakai ya, diterapkan di sini. Lower belly in, lower back down setiap kali exhale. Sambil tumitnya didorong terus ke samping kiri kanan. Masih pakai prinsip tumit ya, sit bone tarik garis ke tumit. Dan sekarang tambahannya adalah paha bagian dalam. Jadi nanti kalau Prasarita Padottanasana rasa kakinya seperti ini. Oke, 2 putaran lagi. Begitu selesai 2 putaran, kita buka dulu dengan ngangkang. Tahan di sini. Yes. Bagaimana kaki yang aktif di posisi ini, dan nanti kaki inilah yang menjejak di lantai. Jadi sejauh mana Anda bisa membuka di sini, nanti pun di bawah pada saat kakinya menjejak di lantai, kurang lebih seperti ini. Dan dengan prinsip kakinya, energinya ditarik ke dalam, draw the energy in. Yes. Lalu pelan-pelan, as you exhale, kembalikan lagi kakinya ke tengah. Good. Luruskan dulu ke atas sejenak, tarik nafas, buang nafas, sampai Anda bisa merasakan kakinya sudah kembali lagi. Lalu tekuklah lututnya dan turunkanlah telapak kakinya di lantai. Kalau bisa langsung dua-duanya, jangan satu persatu. Good. Lepaskan balok. Dan Anda boleh meluruskan kakinya ke depan. Dorong pakai tumit Anda, luruskan ke depan. Ya, panjangkan tangannya ke atas. Semoga ada space ya untuk memanjangkan tangannya over your head. Jadi stretchingkan kakinya ke bawah, stretchingkan tangannya ke atas, seluruh tubuhnya Anda stretchingkan, terutama perut yang tadi sudah kita aduk-aduk. Ya, sambil Anda bayangkan lagi tailbone dan puncak kepala. Side body-nya panjang dari tangan yang kiri kanannya memanjang. Lalu perlahan as you exhale, turunkan lagi tangannya di samping kiri kanan. Tekuk lututnya dan berbaringlah ke satu sisi, lalu Anda kembali ke posisi table. Silakan posisikan ke posisi table dan Anda lakukan cat and cow. Karena tadi kan kita sudah berbaring cukup lama, mari kita netralkan di posisi cat and cow. Buka tangannya, atur jarak posisi tangan, atur jarak posisi kaki. Lalu sudah membayangkan tulang punggung, lalu silakan bergeraklah cat and cow bila Anda sudah siap. Intentionnya dibawa untuk mengalirkan nafas ke seluruh tulang punggung yang tadi sudah dipanjangkan ke samping kiri kanan, sudah dipanjangkan ke depan, lalu kemudian bagaimana tadi bagian perut Anda pun juga sudah dilatih, sehingga di sini posisi cat and cow-nya hanya sekedar untuk menyeimbangkan semua energi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Benar-benar amati tailbone, lower back, middle back, upper back. Side body-nya yang juga panjang, walaupun cat and cow biasanya kan fokusnya tulang punggung bagian tengah aja ya. Tapi sadari juga side body-nya yang ikutan memanjang. Oke, cukup. Lalu pelan-pelan kita akan masuk ke cat twist. Lihat dulu dari sini ya, perhatikan ya. Jadi pada saat Anda membuka, pastikan Anda membuka dadanya dulu.
Baru kemudian angkat tangan. Oke, coba lakukan itu dulu. Tangan kirinya di lantai. Lalu rasakan tulang punggungnya mulai Anda putar membuka dada. Lalu dadanya sudah terbuka, baru Anda siap untuk mengangkat tangan. Tangan kiri di lantai, putar tubuhnya pelan-pelan, buka dadanya dulu. Baru kemudian angkat tangan. Tahan di situ. Jangan langsung mengangkat tangan, tapi buka dadanya dulu. Dadanya dulu Mbak Basonya. Basonya langsung mengangkat tangan. Dadanya dulu yang dibuka. Jangan lihat ke atas, lihat ke samping saja. Nah, bagaimana putaran ini cukup susah, betul nggak? Pada saat mengangkat tangan pun juga susah. Makanya aku mulai dari dada, gitu loh. Turunkan lagi tangannya. Oke, silakan mulai yang kiri ya. Dada dulu yang dibuka. Shoulder blade turunkan. Lehernya rileks. Baru kemudian tangan kiri itu yang membantu memaksimalkan. Rasakan susah sekali mengangkat tangan. Dan bagaimana tangannya harus reach ke atas, lehernya rileks, nggak usah lihat ke atas. Tangan kanan mendorong, tangan kirinya narik, agar dada Anda, nah begitu basonya, agar dadanya benar-benar ketarik sekali. Rasa di situ ya? Good. Ganti tangan yang kiri Mbak, sudah ganti kita tangan kiri. Lalu kemudian exhale, silakan turunkanlah. Ganti lagi ya, tangan kiri di lantai. Kita ulangi lagi, buka dulu dadanya. Shoulder blade kanan turunkan. Sebelum shoulder blade kanan Anda benar-benar turun, dada kanannya terbuka, ngangkat tangan akan nggak enak. Yes, jangan lihat ke atas, maksudnya lihat ke depan saja. Nggak ada yang lihat ke atas. Ulangi lagi sisi kanan, Widya sama Mbak Rahmi. Ya, angkat ditahan di atas. Pelan-pelan buka tulang punggungnya, buka dadanya. Shoulder blade kanannya turunkan, angkat tangannya ke atas. Nggak nyaman mengangkat tangan, nggak perlu mengangkat tangan, tidak apa-apa. Yang mengangkat tangan merasakan tangan kanannya bisa membuka dadanya. Cukup turunkan tangan yang kanan, kita ulangi yang kiri. Ya, pelan-pelan buka dada kirinya. Lalu kemudian kalau sudah siap, angkat tangan kirinya. Yes. Good. Buang nafas, silakan turunkan. Ya, kita ulangi lagi satu kali lagi ya. Tangan kiri yang di bawah. Bagaimana tailbone-nya panjangin ke belakang, kepalanya panjangin ke depan, lalu Anda putar dari dada. Putar terus. Pada saat Anda memutar, rasakan tangan kiri itu harus membantu sekali. Baru angkat tangannya. Tahan di sini sejenak ya. Sadari tangan yang di bawah itu membantu. Semakin didorong tangan yang di bawah, Anda bisa semakin membuka dada. Wrapping shoulder-nya Anda masukkan agar dadanya semakin terbuka. Exhale, turunkanlah. Ya, good. Silakan sisi satunya. Ya, selalu panjangin dulu depan dan belakang. Putar dari hati Anda. Shoulder blade-nya turunkan. Dadanya terbuka. Atau wrapping shoulder-nya. Baru kemudian tangan kiri Anda angkat. Lehernya rileks. Pastikan pada saat mengangkat tangan, itu dari shoulder blade yang diturunkan. Good, nggak usah lihat ke atas. Inhale berikutnya silakan turunkan, rilekskanlah dulu di posisi child pose. Tangannya maju ke depan, kakinya silakan atur jaraknya mundur ke belakang, posisinya selebar pinggul, dan masuklah ke posisi extended, active child pose. Ya, aktif child pose itu sekedar untuk membalanskan si punggung Anda. Yes, Mbak Rami sama Widya di sini frozen. Ya, jadi pada saat child pose ini, rasakan sekali tangan itu mensejajarkan lagi posisi punggung dan bahunya. Setelah tadi mungkin pada saat kita twisting ada yang terganjal di bahunya. Exhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke posisi duduk Anda. Jejakan jari kakinya, kita akan jongkok. Lalu pelan-pelan kita ke posisi setengah berdiri dengan tangan di lantai. Lalu pelan-pelan kita akan menggulung tubuh kita pelan-pelan ke posisi berdiri. Oke. Sempat mati ya Mbak Rahmi ya? Tadi Mbak Rahmi frozen. Sekarang berdiri. Ya.
Boleh di tengah-tengah matrasnya, di tengah-tengah X-nya, ngadep ke sini semua. Kakinya dibuka selebar pinggul. Ya, kita hanya akan melakukan sunflower. Inhale, angkat kedua tangan. Dan pada saat buang nafas, turunkan kedua tangan sambil menekuk lututnya. Inhale lagi, angkat. Exhale, turunkanlah. Good. Lagi ya seperti itu, silakan lakukan terus sunflower Anda sambil setiap kali Anda sudah merasa lebih panas, silakan boleh Anda tekuk lututnya lebih dalam. Begitu semakin hangat, rasakan boleh menekuk lututnya lebih dalam. Nah, di sini sunflower-nya karena kan untuk kayak pemanasan, jadi pastikan dari kakinya, aktif kaki, draw the energinya in, lalu dari tangan pun juga aktifkan sampai ke jari-jari tangan. Semuanya diaktifkan. Sehingga semua regangan Anda bisa Anda rasakan pada saat Anda melakukan salutation ini. Sunflower ini maksudnya ya. Satu kali lagi, lalu pelan-pelan angkatlah kedua tangannya ke atas, panjangkan. Turunkan tangan kirinya di lantai, lalu panjangkan tangan kanannya ke atas, mulai memanjangkan side body Anda. Panjangkan ke samping. Ya, aku berbalikan ya. Panjangkan ke samping. Lalu pelan-pelan dari situ, angkat tangan yang kanan Anda untuk memanjangkan sisi kanan Anda. Cukup susah ya untuk memanjangkannya di situ. Good. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Turunkan dulu tangan yang kanannya, panjangkan tangan kirinya ke samping kiri. Good. Tubuhnya panjangin dulu ke samping kiri. Lalu sekarang pelan-pelan tangan yang kanannya angkat untuk memanjangkan. Berat kan ya? Rasakan sisi yang kirinya terasa sekali. Inhale back again to the center. Dan exhale turunkanlah. Relaxkan dulu bahunya, mau tidak mau pegel. Sekarang angkat kedua tangannya dari depan, panjangkan ke atas, ya. Good. Lalu pelan-pelan dari kedua tangan yang aktif itu, panjangkan ke samping kanan. Panjangkan ke samping kanan. Tangannya diangkat ke atas, Mbak. Diangkat ke atas lurus barang, diangkat ke atas lurus, Mbak. Diangkat lurus ke atas barang, lurus ke atas ya. Panjangkan ke samping kanan. Panjangkan ke samping kanan, Mbak. Panjangkan ke samping kanan. Nah, beda kan rasanya ya, begitu di atas dengan tadi tangan diangkat ke atas, inhale back again to the center, lalu kemudian panjangkan ke samping sisi satunya. Good. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah dari samping kiri kanan. Sekarang bawa dari depan, kita buka. Lalu kemudian kita buka bagian punggung. Kita buka bagian dada. Lalu kita buka bagian punggung. Kita buka bagian dada. Lalu kita buka bagian punggung. Teruskan. Buka lagi bagian dada. Buka lagi bagian punggung. Setiap kali bernafas, pakai tangan yang aktif membuka dadanya. Pakai tangan yang aktif membuka punggungnya. Tangan yang aktif membuka dadanya. Tangan yang aktif membuka punggungnya. Satu kali lagi buka. Yes, tahan di situ. Tahan untuk membuka dadanya. Tahan untuk membuka dadanya. Lalu pelan-pelan panjangkan ke depan. Round untuk membuka punggungnya, dagunya ke dada. Good. Lalu perlahan buang nafas, silakan turunkanlah. Hanya satu kali lagi mengangkat untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Tekuk lututnya sambil turunkan tubuh Anda. Roll yourself down, turunkan tangan, lalu kembalikan lagi ke posisi table. Ya, tangannya atur, kita masuk langsung ke posisi down dog ya. Angkat lututnya, utkasan seperti biasa. Rasakan aktivasi kaki yang tadi sudah kita siapkan di posisi latihan perut kita. Lalu kemudian bila sudah siap, masuklah gracefully ke posisi down dog Anda, tumit dorong ke lantai, bokong dorong ke atas. Dan silakan bernafaslah di posisi down dog ini. Temukan jarak yang pas
Jarak yang pas itu di mana tubuh Anda terasa sekali stretchingnya. Dan Anda tidak berat ke tangan, tapi bagaimana dengan Anda mengatur nafas Anda mengatur energinya, stretchingnya Anda dapatkan maksimal. Jadi tidak nganggur, tapi stretchingnya terasa sekali. Good. Lalu perlahan dari sini, sedikit melangkah ke belakang kakinya, jadi geser kakinya sedikit ke belakang. Ya, lalu jinjitkan, dorong bokongnya lebih tinggi lagi ke atas. Ya, dorong bokongnya lebih tinggi lagi ke atas, punggungnya dorong lagi lebih tinggi ke atas, hatinya dorong lagi ke arah kakinya agar pijatan di punggungnya terasa, sambil rasakan punggung yang terasa lurus di sini. Lalu luncurkanlah ke depan plank. Langsung luncurkan ke depan plank. Yes. Bagus sekali. Tahan ya. Tumit tetap mendorong ke belakang. Jadi kenapa kakinya tadi digeser dulu ke belakang? Agar Anda pada saat maju ke depan plank posisinya pas. Oke, tekuk lagi lututnya. Yes. Dorong lagi ke belakang, utkasan. Nah, good. Dan silakan down dog lagi di situ. Jadi down dognya menjadi lebih jauh di sini. Oke, lalu perlahan dari sini regangkan lagi seperti tadi. Sejauh mana Anda bisa merasakan regangan down dog-nya. Good. Luncurkan satu kali lagi ke posisi plank karena posisinya sudah pas di posisi plank-nya ini. Rasakan kekuatan tangannya. Good. Kekuatan kakinya. Jadi semua prinsip kakinya masukkan, semua prinsip perutnya masukkan, semua prinsip tangannya masukkan, lalu energinya ada atur dan turunkanlah lututnya. Silakan lihat dulu ke sini ya. Jadi nanti kita akan melakukan seperti ini, down dog, kakinya sedikit lebih maju. Jadi benar-benar harus menapak si tumitnya semuanya di situ ya. Lalu pelan-pelan dari sini kita akan memegang pergelangan kaki kanan, lalu kita akan twisting ke kiri. Tangan kiri pegang kaki kiri, lalu kemudian kita akan mentwisting ke kanan. Terbalik sih aku ngomongnya ya. Jadi tangan kiri pegang kaki kiri, kita akan twisting ke arah ketek kanan. Aku ulang ya. Pegang pergelangan kaki kanan, twistingkan ke arah kiri. Jadi harus bisa menempel tumitnya agar kita bisa memegang seperti ini. Karena kalau menjinjit, kita tidak akan seimbang. Oke, paham ya? Tangan kanan pegang pergelangan kaki kanan, lalu putar tubuhnya ke arah kiri. Tangan kiri pegang kaki kiri, lalu putar tubuhnya ke arah kanan. Oke? Dan nanti akan cukup berat satu tangan. Pastikan prinsip tangannya tetap Anda masukkan dengan benar. Oke, siap ya? Silakan. Table, down dog, table, utkasan, dan down dog. Lalu atur posisi down dog-nya sedikit lebih dekat. Yang penting tumitnya nempel di lantai. Ya, tapi jangan terlalu dekat, Mbak Rahmi. Kalau terlalu dekat, punggungnya akan melengkung. Jadi bagaimana dekat tetapi tetap lurus punggungnya. Nah, pelan-pelan silakan pegang pergelangan kaki kanan dengan tangan kanan. Oke, lalu pelan-pelan putar tubuhnya ke arah ketek kiri. Nah, betul begitu, Wit. Yes. Ini masih sederhana ya. Good. Terasa ya? Oke, lalu perlahan lepaskan tangan kanannya. Pegang pergelangan kaki kiri. Barahmi kedekatan. Dan putar tubuhnya ke kanan. Karena kalau kedekatan punggungnya jadi melengkung. Lihat ke arah keteknya dan putar punggungnya, putar dadanya lagi. Tangannya harus lurus, Komang. Tangannya nggak boleh ditekuk. Tangan kamu yang megang kakinya harus lurus. Good. Lalu kembalikan lagi ke tengah. Yes. Kembalikan lagi ke tengah, down dog. Langkahkan satu langkah ke belakang agar down dognya lebih jauh. Jinjitkan. Good. Lalu luncurkanlah ke depan ke posisi plank. Yes. Berikan kekuatan yang sama lagi di kedua tangan Anda yang tadi kiri dan kanan. Rasakan dulu sejenak di situ. Good. Lalu pelan-pelan silakan tekuk lututnya, utkasan dan kembali lagi ke posisi down dog. Nah, sekarang down dog lagi, langkahkanlah kakinya lagi bila perlu. Yang penting tumitnya nempel di lantai, tapi tidak terlalu dekat Barahmi. Barahmi nggak usah maju lagi. Barahmi tadi di belakang aja kan kakinya kan sudah nempel di lantai, betul nggak? Jangan didekatkan lagi. Oke, cukup di situ. Nah, sekarang tangan kanan Anda pegang pergelangan kaki kiri. Jadi kalau tadi tangan kanan pegang kaki kanan,
Segera tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri. Dan silakan putarlah tubuh Anda lebih jauh ke kiri. Nah, pegangnya dari luar kalau bisa. Kalau dari dalam, kalau nggak bisa dari luar, dari dalam. Jadi option 1 dari dalam, option 2 dari luar. Putar lagi tubuhnya, twistingkan bagian atasnya. Dan pastikan bokongnya nggak usah menggok kemana-mana ya. Good. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Ya. Atur nafasnya dulu. Lalu tangan yang kiri pegang pergelangan kaki kanan. Bisa dari dalam atau dari luar. Dari luar itu akan lebih jauh. Jadi tergantung kemampuan Anda. Kalau nggak nyampe ke pergelangan kaki, lebih tinggi tidak apa-apa. Yang penting punggungnya lurus tidak melengkung. Itu Mbak Rahmi kedekatan kakinya. Lalu pelan-pelan putar. Yes. Kakinya nggak boleh kedekatan, Mbak. Kembalikan lagi ke tengah. Sebentar ya. Kembalikan lagi ke tengah. Kembalikan lagi ke tengah. Good. Down dog lagi di posisi netral Anda. Yes. Luncurkan lagi perlahan ke posisi plank untuk menetralkan kekuatan tangan dan kakinya. Sebentar, habis ini aku demokan. Plank, 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 plank untuk menetralkan kekuatan tangan dan kaki Anda. Dan turunkanlah lututnya. Oke, lihat ya, aku demokan dulu. Jadi Mbak Rahmi tadi di sini sudah cukup, jangan maju lagi. Kalau maju lagi kelihatan nggak Mbak? Jadi melengkung. Jadi bentuk down dog-nya tetap sama, ya. Punggungnya tetap harus lurus. Lalu bagaimana kita twistingkan? Jadi dari sini ya kita pegang. Option satunya di sini putar, atau yang bisa pegang dari sini dan putar. Jadi nanti siku yang ini, yang belakang ditekuk agar kita bisa memutar lebih jauh. Dapat ya? Tangan yang kiri pegang dari dalam boleh, atau pegang dari luar. Kalau misalnya kita lebih kuat, siku kirinya boleh ditekuk agar kita bisa memutar lebih jauh. Oke. Cukup seperti itu? Ya. Jadi bagaimana kita memutarnya dari atas, dan memang kalau down dog begini, tangan kita cukup pegel ya. Seperti itu ya. Cuman kita belajar bagaimana punggung yang tetap harus kita luruskan, lalu berputarnya dari sekitaran sini. Oke, coba lakukan satu kali lagi yang down dog itu. Yang berputarnya, yang pakai pergelangan tangan, pakai yang yang tangan kanan pegang kaki yang berlainan. Oke, utkasan, lalu kemudian down dog. Nah, base-nya di posisi down dog-nya sudah lurus dulu dengan benar, jaraknya pas. Jarak yang pas di mana Anda pegang tangannya, pegang kakinya dengan nyaman. Tumitnya turunin basonya, yes. Tangan kanan pegang pergelangan kaki yang kiri. Boleh lebih atas, boleh lebih bawah, tergantung panjang tangan, tergantung panjang tubuh Anda. Lalu pada saat exhale silakan putarlah. Dan untuk challenge-nya, tangan yang memegang pergelangan kaki boleh ditekuk sikunya agar Anda bisa memutar lebih jauh. Ya, Komang sama basonya sudah bagus, yes. Ya, Mbak Rahmi lututnya jangan ditekuk, lututnya tetap lurus. Good, kembalikan lagi ke tengah, cukup berat ya, aku nggak nahan lama-lama. Silakan tangan yang satunya, tangan yang kiri pegang pergelangan kaki kanan. Dan silakan putarlah tubuhnya. Anda yang harus memutarnya, karena kalau tidak kita putar, tidak akan terputar. Dan kalau terlalu dekat jarak down dog-nya, putarannya tidak akan terasa. Yes. Lumayan Mbak Rahmi, sudah berusaha. Good, bagus sekali di situ Widya. Kembalikan lagi ke tengah, jaraknya Widya yang paling pas ya. Lundurkan lagi kakinya ke belakang. Down dog-nya kembalikan lagi ke posisi jarak yang netral, yang lebih jauh sedikit. Lalu luncurkan kembali ke posisi plank. Plank untuk menetralkan kekuatan tangan dan kaki Anda. Yes, lalu kemudian turunkanlah lututnya. Sambil Anda duduk, sambil beristirahat sejenak, lihat dulu ke sini ya. Lalu nanti kita akan masuk ke Prasarita Padottasana. Prasarita Padottasana ya, si tumitnya sedikit didorong keluar. Dengan tujuan agar aktivasi kakinya benar. Tapi jangan sampai mendorong ankle ya, tumit yang didorong keluar. Good. Lalu dari sini nanti tangan kanannya taruh di tengah-tengah, tangan kirinya taruh di pinggang. Panjangkan dulu tailbone-nya ke belakang, panjangkan dulu puncak kepalanya ke depan. Hati-hati ya sikunya jangan di-lock. Lalu putar dari dada Anda. Sampai dadanya terbuka. Bila nyaman boleh angkat tangan. Enggak nyaman, nggak usah angkat tangan, yang penting dadanya terbuka.
Lalu putar kembali ke tengah, tangan kiri yang di tengah, ya. Buka dulu dada. Shoulder blade-nya turunkan, angkat tangan. Dan kalau tangannya nggak enak diangkat, yang penting adalah dadanya dibuka. Dadanya benar-benar full terbuka ke kanan. Lalu kembalikan lagi ke tengah. Pas kembalinya lihat ya, sama-sama diketengahkan. Oke, seperti itu saja. Silakan sekarang next posisinya adalah Prasarita Padottasana. Posisi Prasarita Padottasana dulu. Ya, pantatnya sejajarkan dengan tumit, pakai jari-jari tangan, jadi down dog. Posisinya kayak down dog, dengan kaki terbuka, lalu pakai jari-jari tangan. Punggungnya lurusin lagi ke depan, Widya, punggungnya panjangin lagi. Dan usahakan kakinya bisa lurus. Nah, tahan dulu sejenak di sini ya. Barahmi pantatnya jangan terdorong ke depan, pantatnya dorong lagi sedikit ke belakang. Tangannya munduran. Yes. Tangan sejajar bahu, kaki sejajar pinggul, pantat sejajar dengan tumit. Lalu kemudian agar bokongnya tidak terbawa ke depan dan ke belakang, tapi punggungnya panjangin ke depan dan ke belakang. Tahan dulu sejenak di situ ya, merasakan dulu rasa kaki Anda. Nah, di sini pantatnya tetap seperti itu. Coba tangannya maju ke depan. Hanya tangannya yang maju ke depan, buat tangannya seperti posisi down dog. Tangannya terus maju ke depan, tangannya terus maju ke depan, tapi bokongnya biarkan di belakang. Lalu kepalanya sejajarkan dengan tangan. Kayak posisi down dog, posisi punggungnya. Kita masuk ke full Prasarita Padottasana. Bagus Komang, tapi di situ punggung kamu masih terlalu melengkung. Barahmi pantatnya jangan ikutan. Ya. Widya juga pantatnya jangan ikutan. Basonya full Prasarita Padottasana. Posisi punggung yang kayak down dog, basonya. Posisi punggung yang kayak down dog. Posisi punggung yang kayak down dog. Ya, terus tangannya maju lagi. Lagi. Bokongnya jangan ikutan. Dorong lagi bokongnya ke belakang. Posisikan punggung yang kayak down dog. Nah, itu bahasanya, ini yang namanya Prasarita Padottasana. Ya, regangkan sekali. Aku paling suka pose ini ya, karena stretching kakinya kerasa, stretching punggungnya kerasa sekali. Oke, cukup. Tangannya kembalikan lagi sejajar dengan bahu. Jadi tangannya walk back. Walk your hand back. One line with the shoulder. Nah, sekarang perlahan, tangan yang kanan taruh di tengah-tengah, tangan kirinya taruh di pinggang. Telapak tangannya boleh ditaruh di lantai, tangannya taruh di pinggang. Kayak seperti tadi ya, kita melakukan cat twist. Dari dadanya puter, dari shoulder blade yang diturunkan, atau dada yang dibuka, atau pakai prinsip wrapping shoulder, atau tulang punggung yang Anda putar. Seperti Kamis kemarin aku mengajarkan 3 jalan ya yang Anda bisa lakukan, antara dari dada, antara dari bahu, atau dari tulang punggung yang Anda putar. Good. Dan kalau nyaman, Anda rasakan shoulder blade-nya sudah cukup turun, angkat tangannya ke atas. Tangannya kepalanya jangan lihat ke atas basonya. Kepalanya lihat ke depan saja. Atau lihat ke bawah agar rileks. Good. Rasakan sekali di situ, seperti tadi waktu cat twist, bagaimana tangan yang di bawah harus membantu puntiran itu. Lalu bernafaslah ke bagian yang rasanya Anda rasakan berat. Lalu pelan-pelan turunkan tangan, kembalikan lagi kepalanya ke bawah, ganti tangan. Tangannya di bawah yang kiri, ya. Lalu pelan-pelan tangan yang kanannya di pinggang. Inhale, lalu kemudian pelan-pelan dari dada, buka, sampai kira-kira Anda cukup untuk membuka dan mengangkat tangan. Kalau ada pembukaannya kurang cukup mengangkat tangan akan ngeganjel bahu. Gak enak ngangkat tangan, gak usah ngangkat tangan. Oke, yang kita tuju adalah punggung yang panjang, lalu kemudian punggung yang tertwisting di tempat yang benar dengan leher yang rileks. Exhale, turunkan lagi, ya, netralkan dulu, kepalanya biarkan lihat ke bawah, ya, maju lagi tangannya ke depan, full Prasarita Padottasana lagi untuk men-stretchingkan punggungnya. Dadanya didorong ke arah kaki, Widya, punggung kamu masih melengkung. Yes. Untuk Komang, hatinya dorong lagi ke belakang, hatinya dorong lagi ke belakang. Memang Prasarita Padottasana ini punggungnya terasa sekali stretchingnya ya, makanya aku senang banget pose ini.
Lalu kemudian berjalan lagi tangannya ke belakang, sejajarkan lagi dengan dengan bahu. Kita lakukan satu kali lagi ya. Coba kita lakukan dengan lebih perlahan. Tangan kanannya di lantai, tangan kirinya di pinggang. Inhale. Lalu silakan jalan apa yang Anda ingin lakukan di sini. Putar pelan-pelan hati Anda. Bila Anda sudah siap, Anda boleh mengangkat tangan. Kalau nggak siap, nggak usah diangkat. Tailbone-nya tetap memanjang ke belakang, kepalanya tetap memanjang ke depan. Lalu rasakan kekuatan kaki yang membantu di belakang. Sadari sekali tangan yang di bawah dan tangan yang di atas. Good, turunkan tangan, inhale. Lalu perlahan kembalikan dulu, netralkan bahunya, exhale. Ganti tangan, inhale. Tangan yang kanan di pinggang, exhale. Lalu pelan-pelan hati Anda ada di mana, putarlah. Kalau cukup susah dari depan, rasakan dari belakang, shoulder blade-nya turunkan. Kepala masih memanjang, tailbone masih memanjang, lalu kalau sudah siap Anda boleh angkat tangan. Pastikan tangan yang di bawah tidak di-lock ya. Inhale, rasakan kedua tangan Anda. Tangan yang di bawah membantu tangan yang di atas. Lalu wrapping lagi shoulder Anda agar netral di belakang. Good. Inhale berikutnya turunkan tangan. Ya, netralkan lagi kepalanya. Good. Lalu kemudian rapatkanlah kedua kakinya lagi pelan-pelan ke posisi sesuai pinggul, sejajar pinggul. Lalu kakinya melangkah ke belakang sedikit, tangannya maju ke depan, masuklah ke posisi down dog Utkasan, dan masuk ke posisi down dog untuk menetralkan seluruh punggung Anda kembali. Bernafas begitu Anda masuk ke posisi down dog ya, tangan dorong lagi posisi bahunya netral, punggung dorong lagi posisinya netral, kaki dorong lagi posisi pinggulnya netral. Inhale rasakan energi dari tangan ke kedua bahu, exhale rasakan energi dari kaki ke kedua bokong, menetralkan kembali seluruh posisi punggung Anda yang tadi sudah kita puntir-puntir. Luruskan, langkahkan kakinya ke belakang sedikit. Jinjitkan, inhaling, sit bone-nya dorong ke atas. Dengan aktif kaki ya, tetap aktif seperti itu, luncurkan ke depan plank. Netralkan lagi kekuatan tangan di dalam bahunya. Mungkin tadi tangan yang di bawah lebih pegel sebelah. Jadi sekarang tangan kiri dan kanan, kekuatan di cat tag-nya rasakan lagi. Good, cukup turunkan lututnya. Dan silakan masuklah ke posisi child pose. Dari aktif child pose dulu, atur dengan benar, pelan-pelan, lalu kemudian masuklah ke posisi relax child pose. Dan pada saat relax, silakan Anda review, ya, overview semua twisting yang tadi kita lakukan. Sebenarnya kemarin-kemarin sudah kita lakukan pada saat posisi kita duduk. Namun bagaimana kita sekarang posisinya berubah. Jadi yoga itu sekedar hanya posisi yang berubah dari duduk lalu berdiri, dari mengangkat kaki atau menjejak kaki, tetapi semua prinsip kita sama. Makanya kenapa body principle atau universal principle of alignment-nya itu perlu kita pakai terus di mana-mana ya, kita kuatkan teori itu karena rumus itu kita pakai dalam semua pose apapun. Good. Sampai Anda rasakanlah rileks di kedua tangannya dan kedua bahunya, rileks di kedua kaki dan pinggulnya. Lalu pelan-pelan as you exhale berikutnya kembalilah ke posisi duduk Anda. Pegel ya tangannya ya. Oke, luruskan si kaki yang kirinya ke depan. Kaki yang kanannya dibuka ke samping. Mari lelehkan kaki yang kirinya. Good, cukup. Lalu kemudian menjejak. Oke, tangan yang kirinya taruh di atas, taruh di bagian samping. Terbalik ya, tangan yang kanan. Kaki kiri, tangan kanan ya. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Jadi sama seperti tadi ya. Dan pastikan pada saat satu tangan kiri di depan, satu tangan kanan di belakang, posisi tubuh kita, posisi bahu kita tetap netral. Good. Lalu pelan-pelan putarlah dengan lembut ke arah kaki yang kiri. Oke. Dan kalau sudah terputar, coba panjangkan ke arah kaki kiri itu. Panjangkan ke arah kaki kiri itu.
Good. Pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Ganti tangan kanan di belakang, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Inhale tegakkan, dan kemudian exhale putar. Ya. Good. Satu kali lagi nafas di sini, dan pelan-pelan kembalikan lagi ke tegak. Kaki yang kanannya dibuka, kaki yang kirinya dilipat. Pointedkan lagi and flat kakinya. Sampai rileks. Lalu kemudian tangan kiri yang di depan, tangan kanan yang di belakang. Dan putarlah ke arah kaki kanan. Sampai dadanya sejajar dengan kaki kanan, lalu arahkan tubuhnya ke arah kaki kanan itu. Sampai rasakan pinggang kirinya terasa ketarik. Dapat ya? Kembalikan lagi ke tengah, ganti arah. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Inhale tegak. Wrapping shoulder. Lalu pelan-pelan putarlah ke arah kiri. Rasakan ada pijatan di paha bagian dalam Anda. Lalu slowly back again to the center. Sekarang kakinya dua-duanya dibuka. Nggak usah terlalu jauh, rada dekatan. Karena ini kan untuk menetralkan kembali. Jadi jangan terlalu ngangkang, sehingga Anda tidak terlalu tersiksa, terlalu stretching lagi, kakinya lebih dalam. Jadi kayak kita matras kita aja seperti ini. Oke, sekarang kedua kakinya boleh pointed and flat juga. Jadi kita netralkan kedua kakinya dengan secara bersamaan. Good. Sama seperti tadi, tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Seperti prasarita padutasana kita tadi ya. Tailbone-nya tancapin, punggungnya panjangin ke atas, lalu berputarlah dari dada Anda ke samping kiri. Putar dengan lembut. Dari perut yang digulung, dadanya dibuka. Lalu kemudian Anda cari jalan bagaimana bisa memutar lagi dengan punggungnya atau shoulder blade-nya yang diturunin ke bawah. Atau boleh pakai visualisasi tulang punggungnya seperti tiang, lalu Anda putar. 3 cara yang seperti Kamis kemarin aku ajarkan ya. Dan coba putar lagi, sejauh mana Anda bisa memutar. Lalu perlahan dari sini, tubuhnya dipanjangkan ke arah kaki yang kiri, dan tangan kanannya pegang dari luar kaki kiri, nyampe nggak? Good. Tangan kirinya sedikit berjalan berubah, lalu Anda boleh putar lebih jauh lagi ke samping kiri. Tangan kanannya pegang di luar kaki kiri, tangan kirinya di luar, lalu pelan-pelan dari sini gunakan tangan itu untuk memutar tubuh Anda lebih jauh lagi ke kiri. Tangan yang kirinya boleh berpindah ya untuk membantu Anda memutar. Nah, kepalanya panjangin ke depan, tailbone-nya panjangin ke belakang, perutnya digulung, dengan tubuh yang memanjang ke arah kaki, coba Anda putar lagi lebih dalam ke samping. Oke, dapat ya? Lalu pelan-pelan exhale, kembalikan lagi ke tengah. Hati-hati pada saat kembali lagi ke tengah, ganti sisi. Tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Ganti sisi, tegak, lalu putar. Ya, bayangkan tulang punggungnya Anda putar. Bayangkan dada, atau bayangkan shoulder blade yang diturunkan. Atau bisa dari wrapping shoulder, karena begitu wrapping shoulder, dadanya pasti akan berputar. Namun tentunya Anda sudah paham ya, walaupun aku tidak sebutkan, perut Anda sudah pasti digulung dulu baru diputar. Jadi silakan dari perut yang kanan buka lagi, dari perut kanannya tarik lagi, itu pun juga bisa. Semakin perut kanannya diputar, rasakan tubuh Anda bisa memutar. Lalu sekarang condongkan tubuh Anda ke arah kaki yang kanan. Tangan yang kiri pegang dari luar, lalu putar lagi. Aduh, itu enak banget. Tidak nyender ke belakang ya. Makanya tangan yang di belakang itu menyangga duduk kita tetap tegak. Tegak, memanjang ke kanan. Lalu kemudian rendah ke arah kaki. Lalu putar di situ. Itu putarannya kerasa sekali. Good. Pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas ya. Angkat tangan kirinya untuk memanjangkan lagi sisi kiri Anda. Lalu kemudian angkat tangan kanannya untuk menetralkan lagi sisi kanan Anda. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkan perlahan. Lalu kemudian sekarang kita luruskan kakinya ke depan. Nah.
Kakinya rapat. Good. Lalu kemudian tekuk. Tetap dengan rapat. Tangan yang kiri di belakang, tangan kanan panjangkan ke atas. Lalu pelan-pelan dari sini putar ke arah kiri dan turunkan sikunya di atas lutut. Turunkan sikunya, saling menekan dengan lutut Anda dan putar lagi. Nah, seperti itu. Bisa semakin tegak lagi, tangannya boleh diluruskan basonya. Tangannya boleh diluruskan. Tapi hati-hati sikunya jangan ketekan oleh lutut ya. Siku dan lutut saling menekan. Gak nyaman lurus, boleh ditekuk juga seperti ini. Oke. Dan rasakan sekali siku itu sekarang sangat membantu side body-nya panjang, lalu sangat membantu rusuknya bisa berputar. Jangan kencang-kencang, hanya untuk memijat saja. Lalu kemudian tolehkan dulu kepalanya ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Tangan kanan di belakang, tangan kirinya panjangkan ke atas, lalu putar ke kanan. Tekuk sikunya turunkan di atas lutut, saling menekan. Antara boleh dipanjangkan atau boleh seperti ini, tergantung Anda. Tapi pastikan si lutut dengan siku itu saling menekan, jangan ada yang terlalu beban tekanannya. Lalu perutnya digulung lagi, jauhkan perutnya dari perut. Jauhkan perutnya dari paha Anda, dan putarlah. Aku aja ngomongnya sampai engap ya. Lalu tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, unroll tubuhnya kembali lagi ke atas, dan ke tengah, dan buang nafas turunkan. Nah, twisting terus ya. Lalu dari sini, seperti biasa angkat kedua tangan, lalu round. Tarik perut, lower back-nya sudah berusaha ditekan ke arah lantai dan turunkan perlahan. Panjangkan tangannya ke atas kepala, panjangkan kakinya ke bawah. Lalu turunkan kedua tangan di samping kiri kanan, dengan lembut peluk kedua lututnya di dada. Peluk. Sampai kedua pahanya memijat perut dan memijat punggung serta pinggang. Lalu perlahan tangannya pegang di bawah hamstring, kakinya lurusin ke atas di Parita Karani. Yang perlu dipegang teruskan dipegang, yang tidak perlu dipegang. Silakan pointedkan and spread ke atas. Biarlah aliran darah di kakinya mengalir kembali ke bawah. Karena tadi kan kita cukup menggunakan kaki kita ya. Cukup. Peluk lagi kedua kakinya di dada. Badak Konasana. Satukan telapak kaki. Anda sudah tahu ya bagaimana kakinya harus ditarik dulu, ditarik lagi untuk memberikan pijatan ke betis dalam, paha dalam, putaran pinggul. Jadi Anda tarik pakai nafas, Anda tarik pakai nafas. Lalu pelan-pelan buka ke happy baby. Di sini pun juga Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ya. Siku sama lututnya saling menekan, ada pijatan kembali ke punggung, ada pijatan ke dada dengan posisi tangan yang benar. Lalu ada pijatan antara siku dengan lutut Anda, pijatannya ke pinggul, lalu kemudian ke paha dalam. Good. Lalu telapak kakinya dirapatkan lagi, lututnya dirapatkan lagi. Twisting terakhir kita, buka tangan kirinya ke samping kiri. Lalu peluk kedua kakinya dengan tangan yang kanan. Panjangkan dulu punggungnya ke atas dan ke bawah. Pastikan tangan kanan sudah sebagai poros, terutama bahu kanan. Lalu pelan-pelan bawalah kedua lututnya ke samping. Pijat dari punggung atas, punggung tengah, punggung bawah. Lalu bagian depannya adalah rusuk atas, rusuk tengah, dan rusuk bawah. Rasakan sekali payudara Anda yang tertarik ya di sini. Jadi kalau tidak tertarik, berarti posisi Anda kurang pas. Lalu pastikan posisi bahu kanan sebagai poros Anda. Karena kalau enggak, bahu kiri maksudnya. Kalau tidak nanti bahunya akan menjadi sakit. Ya, karena itu adalah pondasi. Prinsip pondasi dia harus kokoh, rooting, and then grounded. Sambil Anda rasakan semua pijatan-pijatan yang Anda dapatkan di posisi ini ya.
Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Lakukan sisi satunya. Bukalah tangan Anda di lantai. Pastikan bahunya sekarang yang kiri, yang kanan menjadi poros. Lalu perlahan peluklah kedua lututnya, gulirkan ke samping Anda. Pastikan posisi punggung atas, punggung tengah, punggung bawah. Itu bagian belakang. Bagian depannya adalah rusuk atas, rusuk tengah, rusuk bawah. Dengan sit bone dan punggungnya yang tetap memanjang ke arah bawah dan atas. Jadi walaupun twisting, tubuh Anda tidak memendek tetapi tetap memanjang. Bernafaslah di tempat-tempat yang Anda perlu berikan nafas. Good, inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Luruskanlah kedua kaki, pelan-pelan netralkan